Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia. Biasanya dalam sebuah kajian, saya memanggil orang yang duduk bersama saya dengan panggilan sahabat syurga. Oleh karena itu, hadirin yang malam hari ini hadir duduk bersama saya, apa boleh saya panggil dengan panggilan sahabat syurga? Boleh. Ikhlas saya panggil sahabat syurga? Ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ikhlas dan boleh. Semoga dengan panggilan sahabat syurga kita bisa sama-sama berdoa, melangkah menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma Amin. Sahabat syurga, penghuni kos Bu Uci yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Sehingga pada malam hari ini yang bisa dikatakan malam terakhir sebelum kita pulang dari kota perantauan, bisa kita isi dengan kajian yang insya Allah memberikan manfaat dan barokah. Sahabat syurga yang berbahagia, saat ini kita duduk bersama sebagai seorang anak rantau yang jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Kita berangkat dari rumah membawa sebuah harapan untuk menggapai sebuah tujuan, yaitu thalabul ilmi dan menggapai ridho sang ilahi. Ada yang jauh-jauh berangkat dari Kediri ke Surabaya, jauh-jauh berangkat dari Lamongan, Gresik, dan lain sebagainya. Jauh kita berangkat dari rumah ke Surabaya. Untuk apa? Hanya untuk thalabul ilmi. Lalu seberapa penting sih thalabul ilmi ini bagi kita? Seberapa penting thalabul ilmi dalam ajaran agama Islam sampai-sampai kita rela jauh dari keluarga? Merujuk pada buku dengan judul Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Perspektif Islam karya Gus Pram. Pentingnya menuntut ilmu ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa saja yang memiliki bekal ilmu akan membawa umat kepada kesejahteraan kehidupan. Ilmu juga akan membawa kita pada derajat yang tinggi di akhirat kelak. Oleh karena itu sahabat syurga, menuntut ilmu ini hukumnya wajib bagi setiap manusia, khususnya umat muslim baik perempuan maupun laki-laki. Seperti dalam hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu ini tak terbatas waktu, tak terbatas usia. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan ibu, sejak dari bayi hingga liang lahat. Sahabat syurga, hadis riwayat Tirmizi juga menjelaskan bahwasanya barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga ia pulang. Jadi sahabat syurga semuanya yang ada di sini yang jauh dari keluarga tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Bagaimana aku bisa hidup jauh dari keluarga? Bagaimana aku bisa berjalan jauh dari keluarga? Tidak perlu khawatir sahabat syurga, karena jalan kita semua sudah dijamin benar dan berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita nanti pulang ke rumah selesai menuntut ilmu. Sahabat syurga, perlu diingat, pada saat kita berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu, satu hal yang harus kita kuatkan dalam diri kita, yaitu niat. Merujuk pada buku Etika Ta'allum Ta'lim Muta'allim karya terjemahan karya Burhan Islam Az-Zurjani yang ditulis oleh Ulfa Rohimatu dan kawan-kawan. Niat ini merupakan sahabat syurga, niat ini adalah pondasi awal, niat ini adalah dasar seseorang melakukan seluruh macam kegiatan termasuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita menuntut ilmu ada niatan, aku kuliah yang jauh ke Surabaya supaya orang-orang nanti di kampungku hormat kepadaku. Jangan sampai kita niat kuliah supaya nanti orang-orang
suka kepadaku. Jangan sampai kita niat kuliah, niat menuntut ilmu hanya karena sebuah popularitas. Jangan juga kita niat menuntut ilmu karena kita ingin, nanti kerjaku posisinya baik, posisinya sebagai direktur. Jangan seperti itu sahabat surga. Kita harus meluruskan niat, kita harus menguatkan niat bahwasanya menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat menuntut ilmu karena ingin memerangi kebodohan, dan niat menuntut ilmu hanya karena ingin menjaga ajaran agama Islam. Sahabat surga rahimakumullah, saya bacakan syair dari kitab Imla Abu Hanifah yang dibacakan oleh Syekhul Imam Al-Ustadz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori mengenai menuntut ilmu. Yang pertama, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendapatkan keutamaan di kemudian hari, Allah akan menghadiahkan kepadanya jalan yang benar. Kemudian yang kedua, sungguh sangat merugi penuntut ilmu nan suci hanya buat sesuap nasi dari hamba ilahi. Dan yang terakhir, ya Allah, jikalau dalam meraih keagungan itu demi amar ma'ruf nahi mungkar, memperjuangkan kebenaran dan meluruhkan agama bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri, maka diperolehkan sejauh batas telah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Sahabat surga rahimakumullah, cukup sekian kajian pada malam terakhir kita sebelum kita pulang dari kota rantau. Semoga nanti setelah kita kembali ke kota rantau, kita bisa melakukan kajian-kajian seperti ini lebih banyak lagi, supaya kita bisa mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Semoga dengan kajian ini pula yang mungkin niatnya belum lurus, yang mungkin niatnya masih separuh-separuh, yang mungkin niatnya masih goyang-goyang. Setelah kajian ini, semoga niat kita semua menjadi kuat. Semoga niat kita semua lurus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma Amin. Semoga jalan kita menuntut ilmu ini yang jauh dari keluarga, yang jauh dari orang tua, semoga jalan kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita berbuat hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma Amin. Baik sahabat surga, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Wal afwa minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.